97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora juga Smart Listeners. Hari yang istimewa, hari yang menyenangkan tentunya untuk Anda di siang kali ini, Kamis 12 Agustus 2021 ya. Dan kali ini saya menemani suasana siang Anda seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kita ada program Tesaga on Radio ya. Di siang kali ini tentunya bersama Dinas P3A P2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita nanti akan membahas seputar remaja positif. Wah, apa ini? Ini juga berkaitan dengan ini ya. Karena di 12 Agustus ini kan bertepatan dengan Hari Remaja Internasional. Nah, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita di siang kali ini. Kita akan sapa dulu narasumber kita ini Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Beni Kusambodo SH ini ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Beni. Halo, selamat siang juga Mas Hatta. Sehat-sehat selalu nih Pak. Saya sehat selalu. Semoga juga demikian Mas Hatta. Oke, terima kasih ya. Dan juga ini dari kakak-kakak Tesaga. Halo, selamat siang kakak Tesaga. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat juga ya. Oke. Ya, dan kita mau membahas seputar remaja positif nanti ya selama kurang lebih 1 jam ini. Dan untuk Anda sahabat Sonora juga Smart Listeners yang ingin bergabung, tentunya Anda bisa menggunakan line WhatsApp dan juga SMS kami di 0817 5483 200 ya. 0817 5483 200. Baik, kita langsung aja ke perbincangan kita di kesempatan siang kali ini ya. Nah, kalau kita ngomongin remaja, Pak Beni, apakah saya ini masih termasuk remaja atau gimana ya Pak ini? Mungkin definisi remaja dulu seperti apa? Kita ini masih remaja nggak Pak ini? Monggo. Ya, Mas Hatta. Dilihat dulu ini yang masih remaja dari apanya dulu, Mas? Pikirannya masih remaja? Oke, silakan nih. Ya. Baik, terima kasih ya. Kalau kita bicara remaja ya, sebenarnya remaja itu kalau kita melihat dari aturan Menteri Kesehatan, kita merujuk itu ya dari Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan tahun 2010 ini kalau batas usia remaja ini antara 10 sampai 11 tahun dan belum kawin. Itu yang dikatakan remaja itu seperti itu. Nah, ini saya tanya dulu sama Mas Hasan, sudah kawin belum ini? Ada di ring umur kalau memang ya berarti masuk remaja ya Mas Hasan. Oh gitu ya. Wah, udah kelewat ini Pak berarti Pak. Wah, itu ya. Oke, terus Suaranya Pak masih remaja ini sebenarnya Pak. Oh gitu. Suaranya masih remaja ya ini. Oh iya, masih. Oke, lanjut dulu Pak. Gimana? Terus tadi kan usianya tadi 10 sampai ya, kalau menurut dari batasan yang disampaikan di dalam aturan Menteri Kesehatan itu di tahun 2010 memang antara ring 10 sampai 19 dan belum kawin itu dikatakan itulah remaja seperti itu. Dan remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa itu batasannya seperti itu yang disampaikan di dalam aturan Menkes seperti itu.
Jadi dari segi usia segitu ya. Iya, Nah itu betul. kalau dari fisik ada perubahan-perubahan kayak gitu juga termasuk ini salah satu definisi itu Pak ya. Gimana itu? Ya, Hmm. ini kita bahas lebih lanjut nih ceritanya ya, seperti itu Iya ya. iya ini biar langsung mengena gitu Pak. Oh, oke, 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 oke. Nah, Gimana ini? baik ya. Jadi kalau kita tadi sudah bicara terkait dengan aturan, bahwa Mm-mm, aturan itu menyatakan bahwa batas usia seperti yang disampaikan 10 sampai 19 dan mm-mm, batasannya sendiri bahwa remaja itu sebenarnya adalah masa peralihan dari anak mm, dewasa ya sudah. mm-mm. Nah, kalau orang bilang remaja itu masa-masa yang paling indah ya katanya seperti itu ya. Lagu Pak Seperti itu. lagu tuh seperti itu katanya. Mhm, Nah, kalau melihat dari sisi fisik jelas ya akan antara laki dan perempuan di masa remaja itu akan ada perubahan secara fisik. Nah, ini mhm, diawali dengan istilahnya kematangan seksual ya. Nah, di mana kalau perempuan ya, kalau kita agak bicara sedikit ini ya, sedikit mendalam ini ada mhm, banyak perubahan pada fisik tubuh. Kalau perempuan ya dari sisi apa nama genetikalnya ya dari misalnya dari tumbuhnya payudara, kemudian tumbuhnya bulu halus itu juga dan yang jelas itu perubahan fisik kalau pada remaja itu akan adanya menstruasi ya. Itu kalau hmm, bicara di perubahan fisik kalau perempuan. Kalau sementara itu kalau dari laki-laki ya ada perubahan juga dari fisik juga dari maaf kalau misalnya kita bicara lebih mendalam ya misalnya ada perubahan ukuran alat kelamin dan itu juga sudah menjadi bagian dari perubahan dan tumbuhnya bulu halus itu juga kumis itu juga merupakan bagian dari perubahan fisik baik pada perempuan maupun laki-laki istilahnya pada masa pubertas seperti itu ya. hmm, hmm, Nah, hmm, kemudian kalau kita bicara dari sisi tadi kalau dari Kementerian Kesehatan batas usia remaja tadi adalah 10 sampai 19 dan dikatakan remaja masa peralihan dari anak menuju dewasa. Tapi kalau menurut WHO remaja adalah mereka yang berada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Nah, istilahnya bukan anak-anak tapi kanak-kanak menuju dan dewasa. Ini menurut WHO seperti itu. Nah, kemudian kalau remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yaitu antara usia 12 sampai 13 hingga usia 20-an tahun. Dan kalau kita bicara tadi perubahan kalau tadi secara fisik ya itu perubahannya tidak hanya fisik saja, tapi hmm, juga ada perubahan kognitif, kemudian ada perubahan kepribadian dan juga ada perubahan sosial. Jadi perubahan yang dialami remaja itu istilahnya itu sangat kompleks. Jadi kalau secara fisik nyata kelihatan dari kelihatan dari perubahan fisiknya dari badan, tapi sebenarnya di dalam pribadinya sendiri juga ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu hmm. Mas Hatta ya. Oke, oke, oke. Pak, ini tadi berkaitan dengan pengertian dari remaja sendiri dan ada perkembangannya baik secara fisik dan juga secara kepribadian, itu kognitifnya juga ada perubahan dan sosialnya juga seperti itu ya dan ada beberapa definisi tadi. Nah, kalau kita berbincang ini seputar gini Pak, tugas perkembangan remaja. Nah, itu sebenarnya harus seperti apa mestinya itu remaja yang di usia apa tadi peralihan itu ya. Nah, dari kanak-kanak menuju dewasa itu kardus pundi menurut Pak Beni? Oh, baik. Ya, kalau dikaitkan dengan tugas perkembangan remaja, ya ini seorang remaja itu harus bisa ini ya. Yang pertama, kalau kita melihat, kalau dua tugas utamanya ini adalah kebebasan dan ketergantungan. Dia akan Hmm. kebebasan untuk pengaturan diri atau menentukan sikap untuk membuat keputusan. Jadi seorang remaja itu biasanya akan mengambil sikap untuk pengaturan diri, menentukan sikap untuk membuat keputusan. Kemudian Hmm. juga ketergantungan melibatkan komitmen dan interaksi sosial dan termasuk di dalam hal ini pembentukan identitas diri, perjuangan untuk mandiri dari ketergantungan pada orang tua dan mencari figur yang dicintai, yaitu biasanya teman sebaya. Ini tugas perkembangan remaja. Tetapi kalau secara rinci ya, ini kalau kita tadi melihat pada dua tugas utama, tetapi kalau
dilihat dari secara rinci ya, tugas perkembangan remaja ya, yang pertama mampu menerima keadaan fisiknya ya. Jadi mampu menerima karena remaja dengan perubahan fisik itu dia akan juga harus mau mau menerima keadaan perubahannya. Contohnya ya ini misalnya kok saya sekarang berbulu, kok saya sekarang berkumis ya. Padahal saya tuh nggak senang yang berkumis. Itu contohnya salah satu menerima keadaan fisiknya. Kemudian yang kedua mampu menerima dan memahami peran peran sebagai istilahnya seks usia dewasa. Kemudian yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota, yaitu membina hubungan baik dengan teman sebaya, ini mampu bisa membina baik. Khususnya kelompok yang berlain jenis ya. Ini yang istilahnya dia kan memang ada perkembangan remaja, artinya ini antara laki dan perempuan, dia tidak bisa. Saya ini lebih senang kalau ngomongnya dengan laki-laki aja gitu, atau tapi kalau dengan lain jenis dia tidak begitu respect, tidak begitu nggak begitu tenang kalau atau mungkin tidak bisa berkomunikasi. Nah itu kalau tugas perkembangan remaja harus bisa membina hubungan baik dengan sesama jenis. Misalnya kita bicara sebagai laki-laki ya juga bisa bisa membina hubungan baik berkomunikasi dengan lawan jenis, seperti perempuan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mencapai kemandirian emosional. Jadi kemandirian emosional itu harus mampu di sini terkait dengan bagaimana mengendalikan kemandirian emosional, bahwa saya termasuk di dalam membuat keputusan itu loh. Kemudian yang kelima adalah mencapai kemandirian ekonomi. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Inilah kemampuan untuk istilahnya mengaktualisasi diri ya. Dia mampu untuk memperlihatkan bahwa saya itu juga punya peran di masyarakat, bahwa saya itu juga punya ide kreatif, nah seperti itu. Nah seperti temanya tadi itu remaja yang positif. Nah, dia bisa mengeluarkan menjadi sesuatu yang dia punya, suatu keterampilan, suatu kemampuan ide kreatif. Nah ini ya untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai. Itu khususnya nilai-nilai kepada orang dewasa dan orang tua. Kemudian yang kedelapan adalah mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Perilaku tanggung jawab, jadi dia sudah bisa bagaimana berperilaku bahwa untuk masuk dunia dewasa itu ada tanggung jawab, bahwa apa yang dia lakukan ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang 9 adalah mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Nah, itu nanti kan remaja akan nanti di suatu saat nanti setelah masa remaja lewat nanti kan harus mempersiapkan diri ya, bahwa nanti saya akan menikah, bahwa saya punya ini sudah punya planning lah seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Jadi sudah memahami bahwa menikah itu ada contohnya menikah itu adalah ya punya tanggung jawab, bahwa menikah itu tidak hanya sudah menikah aja. Menikah dalam arti bahwa saya senang dengan perempuan, nah, hanya itu sebatas itu. Menikah itu ada konsekuensinya, bahwa nanti akan berkeluarga, mempunyai tanggung jawab kepada orang lain. Dalam hal ini orang lain juga, karena nanti kan hubungan suami istri kan berarti kan istri kan orang lain sebenarnya, tetapi kemudian perannya bahwa nanti dia sebagai kepala keluarga dia akan menafkahi oleh istrinya, contohnya seperti itu. Dan nanti akan berketurunan mempunyai anak. Nah ini kan mempunyai tanggung jawab seperti itu di dalam kehidupan keluarga. Itu contohnya Mas Hasan. Oke. Satu lagi Pak, ini sebelum kita break ini, kalau dari Pak Beni sendiri mungkin di sekitar atau di keluarga ataupun juga di sekitar rumah kayak gitu. Nah, seberapa jauh sih pengaruh dari keluarga dan juga mungkin lingkungan membentuk keluarga, membentuk remaja itu sendiri, membentuk remaja yang seperti tadi disampaikan, yang mampu membina hubungan baik, yang bisa menerima keadaan fisik dan sebagainya secara mungkin fisik dan juga sebagai mungkin secara biologis. Nah,
seberapa seberapa pengaruhnya keluarga dan juga lingkungan itu untuk membentuk hal-hal tadi yang disampaikan Pak Beni itu. Mungkin ada satu pengalaman seperti apa Kak gitu Pak? Iya, terima kasih Mas Hatta. Jadi ya keluarga itu memang sangat berperan Mas Hatta untuk bagaimana seorang remaja itu bisa berkembang. Karena kalau pengalaman, kalau dari orang tua sendiri tidak mendukung, mengekang lah misalnya seperti itu, atau tidak diberikan kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab ya, kebebasan yang bertanggung jawab bahwa itu sedikit demi sedikit bisa dilepas tanpa meninggalkan tanggung jawab, itu nanti akan tetap berpengaruh kepada si remaja itu kalau tidak diberikan kepercayaan. Istilahnya itu kepercayaan yang bertanggung jawab. Ya, untuk yang bertanggung jawab. Sehingga remaja untuk bisa menjadi remaja yang positif, yang selalu diliputi kebahagiaan, nah, itu kan akhirnya akan berdampak pada ya jiwanya juga sendiri, jiwa yang sehat, sehingga tidak terhindar dari apa yang namanya depresi. Kalau remaja itu tidak diberi ruang kebebasan untuk bisa berekspresi, ya nanti akan timbul depresi. Jadi memang benar dari lingkungan terdekat itu ini dulu keluarga. Kemudian nanti dari sosial ini dari lingkungan jelas itu juga akan berpengaruh khususnya di masyarakatnya. Itu Mas. Oke. Cukup menarik ini Pak Beni, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan nanti saya juga ingin bertanya ke Kak Saga ini ya berkaitan dengan remaja itu sendiri karena kelihatannya narasumbernya juga remaja kah? Nanti tadi sudah menyapa kita, nanti seperti apa opininya atau pendapatnya berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Beni ya, menjadi remaja yang produktif, kreatif dan positif. Nanti seperti apa akan disampaikan oleh narasumber kita dari Kakak Saga ya. Sonora dan juga semua listeners yang ingin bergabung masih ditunggu di 081754832000 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Sembilan 97,4 ada di Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga listeners, kita masih di perbincangan seputar remaja positif ya. Ini Tesaga on Radio bersama DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Desa Gedi ini ya. Untuk yang mau gabung masih ditunggu di 081754832000 atau bisa juga nih ya di 557762. Kita lanjutkan perbincangan kita. Ini saya ke Kakak Tesaga. Halo? Iya, halo. Halo. Oke. Nah, tadi sudah banyak disinggung sama Pak Beni ya berkaitan dengan remaja yang produktif, yang positif kayak gitu. Nah, ini Kakak Desaga, ini kalau seperti apa sih menurut dari Kakak Desaga ini? Oke, siap Mas. Nah, di sini kan menjadi remaja yang produktif, kreatif, dan positif ya terlebihnya. Nah, mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa positif di sini yang dimaksud adalah para remaja ini berkegiatan dengan arah hal yang positif bagi diri mereka, yang nantinya akan bermanfaat bagi diri mereka ataupun sesama mereka. Nah, seperti apa sih menjadi remaja yang produktif, kreatif, ataupun positif? Bisa diawali nih seperti mereka segera nih cari passion-nya. Remaja ini nih apa? Jadi segera cari passion kalian. Contohnya, menekuni minat bakat yang sudah ditemui. Jadi sepertinya lebih condong ke minat yang mana nih ya? Nah, mereka akan tahu di situ. Itu lebih baik ditekuni atau memang dijalani selagi itu memang positif bagi diri mereka. Kemudian, memfokuskan diri pada pendidikan dan juga aktivitas, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya kalau di sekolah nih, mereka bisa berperan aktif di OSIS, katakan. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, mereka bisa nih bergabung di Karang Taruna atau remaja masjid, dan aktivitas di lingkungan lainnya, di sekitar lingkungan mereka yang itu berkegiatan positif, dan bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka, bagi diri mereka dan sesama mereka. Nah, mungkin bisa ditambahkan nih, Kak Tesaga. Mungkin yang lainnya
remaja yang inisiatif. Jadi contohnya itu kalau ketika remaja ini kesulitan belajar di sekolah, bisa nih menghubungi temannya. Apalagi sekarang kan model belajarnya daring ya. Jadi banyak kesulitan-kesulitan. Mungkin 2 atau temannya diajak ke rumah untuk belajar kelompok itu bisa. Yang penting tetap jaga jarak, pakai masker agar tidak jadi positif COVID tadi gitu. Jadi menjadi remaja yang positif itu. Terus yang lainnya mencari teman yang tepat, karena teman yang tepat itu akan memotivasi untuk terus berprestasi. Jangan sampai salah mencari teman, nanti jatuhnya pergaulannya yang salah. Mungkin seperti itu. Terus ada waktu me time, mungkin di hari Minggu untuk melakukan hobi yang disukai. Seperti olahraga, membaca buku, karena kan saat ini masih pandemi, jadi nggak bisa pergi kemana-mana, di rumah aja. Jadi dibuat untuk olahraga, membaca buku, melakukan pekerjaan rumah tangga juga boleh, membantu orang tua itu juga positif sih menurut Kak Tisaga. Oke, Kak Tisaga, ini cukup menarik ini ya untuk menjadi remaja yang produktif, kreatif, dan positif. Ternyata banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Apalagi di masa-masa sekarang, sebenarnya banyak ide-ide untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, yang inspiratif, inisiatif gitu ya, Kak Tisaga semuanya ya. Nah, tapi kadang-kadang gini juga, karena mungkin ya semuanya harus dikerjakan di rumah. Akhirnya muncul istilah kaum rebahan. Yang ini kemarin sempat ini juga ya, sempat ramai. Nah, ini gimana ini mereka-mereka yang istilahnya bahwa ini loh masa emasmu harus digunakan sebaik mungkin, jangan sampai terlewatkan, jangan-jangan kamu melewatkan masa remajamu yang energimu berlebih itu hanya untuk rebahan saja. Nah, gimana ini kalau Kakak Tisaga nih melihat beropini nih berkaitan dengan ini? Nah, menanggapi hal tersebut nih, nah sebenarnya itu juga harus kembali kepada si diri remaja itu untuk memotivasi dirinya. Nah, sebenarnya banyak banget nih informasi yang bisa didapat. Seperti contohnya di Tisaga sendiri juga bisa loh memberikan informasi terkait apa yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, sebenarnya bisa dipikirkan nih, oke lah pandemi dan oke lah kita harus ada di rumah. Tapi sebenarnya banyak banget hal yang bisa dilakukan selama di rumah, nggak cuma rebahan aja. Seperti mereka bikin konten kreatif, atau mungkin mereka bisa menggalang dana untuk aksi sosial di lingkungan masyarakat mereka untuk membantu yang mungkin terdampak COVID dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang paling penting dalam diri remaja itu adalah mereka harus mulai ada komitmen dalam diri nih. Jadi mereka harus tetap ada tujuan, ingat tujuan mereka untuk kedepannya itu apa ya, step by step mereka harus sudah mulai menyusun langkah-langkah mereka nih untuk bisa mencapai tujuan mereka. Jadi ketika mereka down atau merasa malas, itu bisa mengingat lagi tujuan mereka sehingga bisa memotivasi diri mereka lagi nih, Kak. Tulis gede-gede itu ya tujuannya dan dimantapkan di hati itu ya. Bisa tuh ditempel di kamar juga bisa. Oke, dan ini tujuan-tujuan yang apa ya, produktif itu ya. Gitu ya. Nah, tujuan yang produktif diharapkan seperti itu ya. Enggak misalnya tujuan saya ingin meminangmu, itu beda lagi tuh ya. Beda cerita ya. Itu masuk produktif nggak Pak Beni? Itu produktif tapi nanti kalau udah dewasa saja. Sekarang udah dewasa saja kan biasanya sudah lari-lari ke sana. Masalahnya kan pengaruh sekarang gadget itu ya, gadget yang luar biasa sekarang dimudahkan dengan komunikasi kayak gitu. Yang kecil-kecil saja itu sudah main WhatsApp-an dengan mungkin lawan jenisnya kayak gitu. Nah, ini juga harus diantisipasi gitu ya, kakak-kakak Tisaga dan juga Beni ya. Gimana ini? Mungkin halo Kakak Tisaga, gimana? Mungkin kita bisa menggunakan gadget itu dengan hal-hal positif ya. Jadi mungkin kita bisa untuk belajar lewat YouTube. Kalau kita bosan belajar, banyak sekali kreativitas di YouTube. Jadi entah itu bikin karya apapun atau mau bikin konten apapun kan bisa kita bikin melalui media sosial. Jadi tidak melulunya bisa selain belajar. Karena kalau suruh belajar terus mungkin juga pusing. Jadi ada hiburannya, bikin kreativitas apapun. Apalagi sekarang hal kecil jadi kreativitas bisa dijual dan itu bisa mendapatkan keuntungan lumayan lah buat beli paket data atau tidaknya nggak minta uang jajan ke orang tua kayak gitu, bisa nabung. Sebenarnya banyak sekali hal-hal positif dari media sosial, tidak hanya game, mungkin hal-hal yang lebih baik, apalagi sekarang aplikasinya juga semakin banyak. Untuk usia remaja
banyak yang bisa diakses yang positif itu. Halo? Sedikit putus-putus ya. Teman-teman dari Iya, iya. KKD Saga nggak apa-apa deh. Oke, kita break dulu aja deh kalau gitu. Kita cocokkan ada waktu. Kakak Yang KKD Saga dan juga negatifnya, Pak Beni. Halo? Iya, mungkin halo karena Mas. kaum rebahan udah halo, Halo? masih itu Agak Putus-putus KKD putus-putus ini Saga. Mas Bang. Halo. Agak putus-putus KKD Saga. Iya, Halo. mungkin bisa Oke. terdengar Mas kalau dari saya. Iya, silakan ini. Boleh. Kakak. Oke, mungkin menambahkan aja ya Hmm. sebenarnya seperti tadi kan pengaruh gadget yang seperti apa. Hmm. Nah, di situ sebenarnya komunikasi antara anak dan orang tua itu juga sangat penting nih, seperti yang tadi sempat disampaikan Pak Beni di awal. Yang Mas Hasta sempat tanya nih, pengaruhnya itu seperti apa sih keluarga bagi anak itu gitu loh, untuk si remaja itu sendiri. Nah, bangun komunikasi yang positif di dalam keluarga itu sangat baik sebenarnya. Jadi biasakan untuk komunikasi dengan anak juga. Jadi seandainya anak mengakses apa ataupun dia mempunyai masalah apa, itu dia bisa bercerita dengan orang tuanya. Di situ malah lebih akan terbuka antara anak dan orang tua untuk dapat terpantau nih komunikasi positifnya. Anak itu akan terpantau juga dia berkegiatan apa. Jadi anak dibiasakan juga untuk bercerita dengan orang tuanya. Karena dukungan dari orang tua di masa remaja ini sangat penting sekali. Mereka butuh diapresiasi, mereka butuh didukung dan yang lainnya. Oke. Gitu, Mas. Baik, kita break dulu ya, Kakak Saga ya. Dan nanti Oke, semoga sudah siap. terhubung lagi dengan Pak Beni dan juga Kakak Saga yang lainnya untuk berbincang lebih lanjut lagi karena sebenarnya kan apakah ada masalah sih yang dihadapi remaja itu selain ya cinta-cintaan mereka kayak gitu atau mungkin ada masalah yang lainnya juga yang berkaitan dengan perkembangan mereka dari anak-anak menuju dewasa itu. Nah, nanti akan disampaikan juga di siang kali ini ya untuk Anda sahabat Sonar juga semua listeners terus bergabung di perbincangan kita di siang kali ini. Gimana ini? Oke, mungkin atau videonya di off kan biar tetap tersambung. Ya, oke. Sahabat Sonar dan juga semua listeners, ini sambil menunggu tersambungnya teman-teman yang ada di DP3 AP2DIY berkaitan dengan permasalahan yang ada di remaja sendiri ya. Oke, halo. Saya coba Kakak Saga, saya ke WhatsApp dulu ya, sambil menunggu tersambungnya dari teman-teman dari DP3 AP2DIY ya. halo, sudah masuk? Masih putus-putus. Saya ke WhatsApp dulu ini ya, Kak Tesaga. Oke. Sambil menunggu mungkin sambungan lebih baik lagi. Oke, ini ada yang gabung, ada Mbak Putri. Iya. Ini yang ada di Jetis Bantul. Ini tanya gini, Kak dan juga Mas, ini saya sering ingin bercampur dengan keluarga, maksudnya ikut memecahkan masalah misalnya terjadi di keluarga. Tapi saya selalu dibilang, kamu masih bau kencur, taumu apa? Nah, itu seperti apa saya harus menyikapi saya sebagai remaja? Ini saya masih di usia SMA. Nah, gimana Kak? Ini kadang-kadang kamu masih bau kencur gitu. Iya, itu kembali ke hak anak ya. Sebenarnya salah satu hak anak itu adalah untuk berpartisipasi, Mas. Jadi sebenarnya mereka itu memiliki hak untuk ikut serta memecahkan masalah atau diajak berkomunikasi di dalam keluarganya ketika ada permasalahan nih. Nah, mungkin di sini orang tuanya Dek Putri ya, mungkin kurang memahami terkait hal ini. Sebenarnya bisa mencoba pelan-pelan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua terkait itu nih. Atau mungkin ketika ada masalah yang terjadi di dalam keluarga, Mbak Putri ini bisa pelan-pelan untuk masuknya. Seperti cari waktu nih yang tepat saat orang tua ngobrol di waktu yang nyaman. Terus dia menyampaikan nih, sebenarnya saya udah cukup dewasa atau cukup besar untuk bisa menyampaikan pendapat saya nih, Mah, Pak. Jadi kalau mamanya ada apa-apa, boleh ya diizinkan saya untuk memberikan masukan untuk keluarga ini. Nah, kalau memang hal-hal tersebut dicoba itu sulit, Mbak Putri apakah mempunyai kakak atau mungkin saudara yang juga bisa membantu memberikan pengertian kepada orang tuanya Mbak Putri nih?
bahwa sebenarnya Mbak Putri ini berhak untuk berpartisipasi, karena anak memang berhak untuk menyuarakan pendapatnya terkait hak dari anak itu juga. Jadi kan memang ada hak dasar anak itu Mas, hak dasar anak kan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, salah satu yang ditanyakan Mbak Putri ini masuk ke yang hak untuk dia berpartisipasi nih, kayak gitu. Oke, jadi perlu komunikasi lagi ya, dijelaskan lagi bahwa sebenarnya boleh juga ikut andil ya, walaupun mungkin usianya masih remaja di usia SMA kayak gitu ya. Sangat boleh sebenarnya juga Sangat untuk boleh. berproses diri Mbak Putri sendiri untuk dia bisa memecahkan masalah juga. Sebenarnya juga baik untuk perkembangan si remaja ini sendiri. Jadi dilibatkan hal-hal di rumah tangga itu malah bagus ya. Jadi misalnya untuk menentukan sebuah keputusan di dalam keluarga itu gimana pendapat, walaupun itu mungkin masih pemikiran anak-anak kayak itu tetap gak apa-apa gitu ya Mbak ya, Kak ya. Ya, ya jadinya kan di sini nanti bisa diberikan Hmm. pengertian. Ketika memang masukan dari si anak itu tidak bisa diterima, maka orang tua ini juga harus berperan untuk menyampaikannya secara baik. Jadi tidak langsung menentang, kamu tuh nggak usah ikut campur, kamu kan masih anak-anak dan sebagainya. Nah, itu kasihan si anak nih ya. Tapi bagaimana orang tua menjelaskan, ya Dek, terima kasih untuk masukannya. Nanti Mama coba bicarakan, atau mungkin lebih baik kayak gini Dek, menurut kamu gimana? Nah, nanti kembali nih, bahwa sebenarnya keputusan dari keluarga itu kan juga akan kembali ke anak. Untuk apa sih keluarga dibangun? Salah satunya adalah untuk pengembangan diri anak kan, Mas. Jadi yang terpenting adalah bagaimana untuk si anak ini, kayak gitu. Keharmonisan keluarga nanti juga kembalinya ke anak. Konflik keluarga juga kembalinya ke anak. Kayak gitu, Mas. Kata Saga, ini sebenarnya ada nggak sih semacam ukuran atau tolak ukur, oh ini remajanya sukses. Itu ketika sudah dewasa kayak kita nih, waduh. Ini yang seperti apa kondisinya? Mungkin kematangan seperti apa yang misalnya itu remajanya itu bisa dibilang remaja yang sukses ya. Itu ukurannya seperti apa? Ada nggak? Oke, kalau terkait sukses itu tuh kita nggak bisa mengukur ya Mas, karena kesuksesan bagi diri orang itu ada Beda-beda. masing-masing nih. Iya, jadi katakan kalau saya itu sukses ketika saya bisa mencapai untuk bisa beli mobil katakan, itu dianggap sukses. Atau saya bisa menyelesaikan suatu tugas yang berat nih, itu dianggap sukses. Nah, tapi di sini mungkin lebih bagaimana seorang, untuk menilainya itu adalah dari bagaimana seorang remaja ini dapat berada pada kegiatan yang positif bagi dirinya, untuk lingkungannya, lantas bagaimana dia caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam dirinya juga. Karena kan banyak sekali ya Mas, kita lihat remaja yang mempunyai masalah, terus dia ternyata malah menyimpang ke hal yang negatif. Atau malah, mohon maaf, ada yang sampai melakukan bunuh diri. Nah, itu kan kasihan banget karena nggak dapat pendampingan atau nggak dapat teman bicara yang tepat untuk memberikan masukan ke dia, kayak gitu. Nah, mungkin di sini dinilainya dari sini nih, Mas. Dari bagaimana perkembangan emosinya, dia bisa mengatur langkahnya step by step untuk mencapai tujuannya, kayak gitu. Oke. Sebenarnya kita sudah terhubung dengan Pak Beni ini ya. Pak Beni. Ya, selamat siang. Ya, sudah tersambung kembali ya. Mohon maaf tadi sempat terputus-putus juga. Pak Beni, tadi ada pertanyaan dari Mbak Putri. Saya juga ingin mendengar pendapat dari Pak Beni berkaitan dengan, nah kadang-kadang pelibatan menentukan keputusan di dalam keluarga. Ini Mbak Putri tanya gini, dianya itu ingin ikut membuat keputusan di keluarga, tapi kadang-kadang dia dibilangin gini, kamu masih kecil, masih bau kencur, mau tahu apa? Nah, itu gimana Pak menyikapi hal-hal semacam kejadian seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Hasta. Ya, mohon maaf ini tadi keputus-putus akhirnya ini baru nyambung. Jadi mungkin menyikapi hal seperti itu. Kalau kita melihat dalam keseharian yang banyak sih orang kayak begitu, kamu tuh masih bau kencur apa tahunya. Nah, ini ya sebenarnya itu adalah bagian dari sistem pola pendidikan dahulu ya, mungkin yang masih akhirnya diterapkan oleh orang tuanya kepada anaknya, sehingga mereka masih menganggap bahwa si anak ini masih bau kencur, belum tahu apa-apa, dan dia dinyatakan kalau dirinya itu sudah bisa
sudah dianggap dewasa itu apabila sudah menikah. Nah, seperti itu tuh memang banyak orang yang beranggapan, orang-orang tua ya masih ada yang beranggapan seperti itu. Jadi kalau kita kembalikan pada hak anak, sebenarnya hak anak itu salah satunya adalah hak untuk menyatakan pendapat. Nah, kemudian hak itu di dalam hak menyatakan pendapat itu juga istilahnya juga menyampaikan apa yang menjadi permasalahan itu ikut berkontribusi. Nah, kemudian bagaimana menyikapinya? Menyikapinya ini mungkin kita perlu kalau saya ya suatu pendekatan tersendiri kepada orang tuanya untuk dipahamkan, Pak, Bu, misalnya saya ini kan sudah remaja dan saya kan perlu saya itu juga karena sudah remaja dan saya perlu banyak belajar, saya perlu bahasanya belajar untuk nantinya jadi bekal di dewasa, sehingga saya itu juga tolong kalau bisa saya itu dilibatkan dalam ini, sehingga saya nanti juga akan tahu bahwa ini seperti ini, bahwa saya harus bersikap seperti ini. Ini mungkin salah satu cara untuk bisa memberikan kepada orang tuanya untuk pengertian, untuk dia bisa dilibatkan, atau mungkin malah dilibatkan dari sisi pada orang lain dalam arti yang notabene masih saudara, mungkin pamannya atau apa yang mungkin punya pemahaman yang sama dengan si anak itu, bahwa anak memang perlu atau remaja ya, ini bukan anak ya, remaja dalam hal ini juga perlu untuk dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan keluarga. Itu mungkin pendapat saya seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Beni. Nah, ini ada lagi yang bergabung. Selamat siang untuk Mas Aldo. Ini Mas Aldo ini ada di Jalan Solo, tanya gini. Kadang-kadang terjadi karena beda generasi, saya dengan anak saya itu nggak nyambung komunikasinya, jadi roaming, malah jadi salah paham. Nah, ini saya sebagai orang tua, gimana, haruskah memahami apa yang sudah anak saya jadikan pendapat, atau anak saya yang harus mengalah, atau seperti apa solusinya? Dari Mas Aldo di Jalan Solo. Nah, ini kalian juga punya ini putra atau putri yang remaja juga. Nih gimana nih Pak Beni atau Kak Desaga yang sering roaming karena beda generasi? Ya, Oke. silakan Pak Beni. Pak Beni dulu, monggo. Iya. Yang tolong ditambahi ya. Oke, dari Kak Desaga nanti sampaikan. Ya, nanti tambahin. Jadi, nah ini juga satu persoalan lagi yang sama ini. Di samping dianggap bau kencur ya, kita sering malah silang pendapat dengan si anak ya. Memang ini suatu problem bahwa bagaimana kita harus menyikapi terhadap sikap anak-anak dengan persepsi kita sendiri. Jadi memang ada perbedaan generasi ini yang kadang kita harus bisa memahami dengan kepala dingin. Jadi agar kita dengan anak menjadi tidak istilahnya konflik. Kita cari jalan tengah. Jalan tengah itu dalam arti begini. Kita coba memahami kita ajak bicara baik-baik dengan si anak. Kita juga harus bicara baik-baik itu sambil juga kita mencoba memahami apa yang menjadi keinginan dari mereka dan melihat dari pola anak-anak sekarang ini. Begitu juga si anak juga harus bisa dimengertikan juga bisa memahami apa yang dikhawatirkan oleh orang tua. Jadi di sini kita cari jalan tengah. Mungkin kalau kita belajar seperti seandainya dulu kita menjadi anak, kita kan sebenarnya juga kita juga istilahnya dengan orang tua kita yang sekarang ini kita jadi orang tua ya, kita juga punya anak, kita juga ada perbedaan karena perbedaan generasi dan kita itu juga akan mengalami kayak gitu. Ini tadi yang tanya anaknya atau bapaknya itu ya? Yang tanya tadi bapaknya Pak Aldo nih Mas Aldo. Ya, nah itu kita kembalikan kepada kita waktu kita masih menjadi anak-anak, kita juga sering ada perbedaan pendapat. Mungkin zamannya akan berbeda ya, mungkin kita pada waktu itu kalau sudah diberitahu ya sudah, kita mungkin nggak bisa menyampaikan pendapat. Tapi kalau anak-anak sekarang karena era kebebasan seperti sekarang ini, era kebebasan komunikasi dan lain-lain, anak mungkin berani untuk menyatakan pendapat. Itulah yang kita coba cari jalan tengahnya ya, antara bagaimana kita memahami generasi si anak dan dari si anak juga bisa memahami pada generasi orang tua. Nah, ini kita duduk bersama, kita istilahnya kita coba bicaranya baik-baik dengan acara yang lebih santai lah, jangan sulit-sulit kamu sampai jaga santai, sehingga mungkin kita akan dapat titik temu seperti itu.
Itu mungkin sedikit dari saya, seperti itu mungkin dari teman-teman TSAGA bisa menambahkan. Oke, gimana Kakak Desaga? Iya, Mas Hasta mau menambahkan apa nah, yang disampaikan Pak Beri tadi udah tepat sekali sih. Sebenarnya jadi sebagai orang tua itu kalau bisa mendidik anaknya sesuai dengan zamannya. Jadi kita mengikuti perkembangan zamannya nih. Apalagi sekarang banyak sekali ilmu-ilmu parenting yang bisa kita dapat melalui media sosial seperti itu. Oke. Mungkin terkait ini ya, apa namanya, membangun komunikasi keluarga itu tadi ya, komunikasi antara anak dan orang tua. Ya, yang disampaikan Mbak Ervi tadi awal tadi, bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dan anak tadi untuk jadi penengah gitu loh, agar apa yang diinginkan anak dan apa yang menjadi harapan orang tua itu bisa sinkron, tidak ada yang ingin lebih baik ataupun pendapatnya ingin didengar itu tidak, jadi sama-sama ada keuntungannya gitu loh antara si ayahnya ataupun anaknya, seperti itu. Saling mau mendengar gitu, Mas. Saling mau mendengar itu ya. Iya. Jadi egonya dihilangkan. Betul sekali. Oke, baik. Kita harus break dulu untuk komersial. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Kakak Desaga dan juga Pak Beni. Terima kasih untuk Anda juga sahabat Sonora yang terus bergabung di siang kali ini. Kita masih di perbincangan di siang kali ini seputar remaja yang positif ya, yang produktif dan inovatif, kreatif juga tadi ya, disampaikan di kesempatan siang kali ini perbincangan kita. Enggak, dari .7,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan teman-teman dari TSAGA ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di siang kali ini. Ya, Pak Beni dan juga Kakak Desaga masih terus bergabung nih ya. Ya, masih Mas. Oke, ya. Saya juga jadi pengen bertanya ini, mumpung ini waktu yang singkat ini ya. Nah, gini, ada yang juga sekaligus ini ada yang tanya juga, ini berkaitan dengan sudah pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan. Nah, ini ya, ini ada yang tanya gini, terus tidak bisa menyebutkannya, tapi kesalahan itu apa ya? Yang jelas itu sebenarnya sudah merugikan diri sendiri dan pertanyaannya apakah nanti di depan itu bisa menjadi seorang yang sukses dan ada orang yang dapat menerima dianya. Ini ada yang tanya dari Mbak Diana. Oke, gimana ini? Mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya yang disampaikan. Nah, merangkum dari sini ya, dia kan menyampaikan bahwa pernah melakukan suatu kesalahan yang dianggap itu adalah sebagai suatu kesalahan dan menanyakan apakah ke depan nanti dapat menjadi seorang yang sukses, seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, di sini sebenarnya satu hal positif yang perlu diapresiasi adalah dia sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Nah, ketika seseorang sudah menyadari bahwa itu yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, pastinya dia akan memperbaiki dirinya atau memperbaiki apa yang dianggap sebagai kesalahan tersebut agar menjadi suatu pelajaran untuk kedepannya nanti dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Terkait untuk dia nanti apakah bisa nih mencapai sukses, itu adalah yang terpenting bagaimana dari diri dia untuk benar-benar untuk memperbaiki diri dia dan selalu yakin, berdoa, berusaha, harus membangun komitmen ini di dalam dirinya, memiliki tujuan yang jelas dan benar-benar fokus akan tujuannya untuk jangan sampai lagi mengulangi kesalahan yang mungkin itu dapat merugikan dirinya atau banyak orang di sekitarnya. Ada yang ditambahkan Kak Tesaga mungkin? Kak Tesaga, mau ditambahkan? Halo? Halo Mas Hasta. Ya, mau ditambahkan berkaitan dengan yang dijelaskan dari Kak Tesaga tadi tentang pertanyaan Mbak Diana. Sudah cukup sih Mas. Nanti kalau cukup ya? Untuk Mbak Diana mau curhat lebih lanjut ke Tesaga boleh loh. Nanti kemana nih yang bisa dihubungi, nomornya atau mungkin IG-nya atau seperti apa kalau misalnya mau menghubungi?
Oh, oke. Semuanya ada. Untuk sahabat Sonora dan Smart Listeners itu kalau mau listeners, kalau mau curhat ke Tesaga boleh, karena mungkin di sini waktunya terbatas, jadi yang dibacakan pertanyaan cuma sedikit, nanti bisa langsung WA aja melalui 0877 1929 2111. Satunya 3 kali di belakang. Itu bisa melalui WA atau SMS bisa. Nanti kalau untuk telepon juga bisa melalui 0274 565 003. Terus untuk melalui sosmed ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, itu nanti icon nyarinya Tesaga DIY gitu aja. Tesaga DIY nanti semuanya udah bisa dicari melalui sosmed itu. Untuk sosmednya itu 24 jam termasuk WA, cuman kalau teleponnya kita jam kerja. Jam kerja ya, oke. Baik, kita tadi nomor-nomor dan juga media sosialnya dari Tesaga ya. Oke, Pak Beni dan juga teman-teman, ini untuk meng-close apa yang mau disampaikan ke pendengar semuanya. Pak Beni, monggo berkaitan dengan remaja produktif, inovatif, dan positif ini. Monggo, Pak Beni. Halo, Pak Beni. Terputus sepertinya nih ya. Oke, Kakak Tesaga dulu mungkin untuk meng-close apa yang mau disampaikan. Iya, Pesan-pesannya. kalau untuk pesannya untuk para remaja ya, pokoknya kalian harus selalu semangat nih, bahwa masa ini adalah masa kalian, masa-masa emas lah untuk kalian bisa nanti memproses diri kalian, untuk menyiapkan diri kalian untuk kedepannya nanti. Bagaimana arah tujuan kalian, pencapaian kalian nantinya itu dimulai dari sekarang. Jadilah remaja yang mempunyai semangat untuk bela negara kalian juga gitu. Apalagi ini memasuki untuk 17 Agustus nih Mas nih, mau hari kemerdekaan juga nih. Dengan kalian menjadi pribadi yang baik, dengan kalian berada di arah yang positif, berkegiatan positif, maka di situ kalian juga sudah memulai menjadi generasi bangsa yang nantinya akan mengharumkan nama bangsa juga. Kak Tesaga selanjutnya mungkin ada tambahan nih. Untuk pesan untuk remaja melakukan hal yang positif yang disampaikan Mbak Vita tadi, apalagi dengan situasi COVID seperti ini, bahwa banyak hal baik yang bisa kita berikan untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa membantu dalam bentuk barang, kita bisa bantu dalam bentuk doa. Seperti itu. Oke, kira demikian ya. Pak Beni, masih tersambung? Halo, Pak Beni. Oke, tampaknya ini terputus sambungan kita dengan Pak Beni. Kakak Tesaga, terima kasih nih ya sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat kita semuanya ya. Sama-sama Mas Eko. Terima kasih juga Mas. Salam sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih. Ya, dengan tadi sahabat Sonora dan juga small listeners, perbincangan kita di kesempatan siang kali ini bersama DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan teman-teman dari Tesaga Daerah Istimewa Yogyakarta seputar remaja yang produktif, inovatif, dan positif. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mohon pamit dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.